Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Putra-putriku kelas 12 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban yang sangat saya banggakan. Kalau minggu-minggu kemarin sudah dipaparkan secara tuntas oleh Bu Ulfa tentang teks cerita sejarah dan diakhiri dengan ulangan harian, maka pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba untuk menjabarkan tentang teks editorial. Apa toh yang dimaksudkan dengan teks editorial itu apa? Kalau kita membaca surat kabar, apabila kita membaca koran, majalah, buletin, tabloid, di situ kita temukan adanya kolom tajuk rencana. Tajuk rencana inilah yang saya maksudkan dengan teks editorial. Apa yang dimaksudkan dengan teks editorial atau tajuk rencana? Yang dimaksudkan dengan teks editorial atau tajuk rencana yaitu merupakan pendapat, merupakan opini daripada redaksi terhadap persoalan aktual, terhadap persoalan fenomenal, atau persoalan-persoalan yang sifatnya kontroversial yang berkembang di masyarakat. Itulah pengertian daripada teks editorial. Saya lanjut. Kalau kita mengamati ciri daripada teks editorial, bahwa teks editorial ini mempunyai ciri antara lain satu, yaitu bersifat aktual. Yang nomor dua, teks editorial mempunyai ciri berisi analisis subjektif berdasarkan fakta dan data, atau berisi opini daripada redaksi tentang peristiwa yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Kemudian ciri yang ketiga, bahwa teks editorial berisi ulasan tentang masalah yang dimuat. Yang keempat, ciri yang nomor 4, yaitu biasanya berskala nasional. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa berita internasional juga bisa kita jadikan sebagai teks editorial dengan notabene apabila berita tersebut memberi dampak kepada nasional. Sedangkan ciri yang terakhir yaitu tertuang pikiran subjektif redaksi. Itulah ciri daripada teks editorial atau ciri-ciri tajuk rencana. Saya lanjut. Kemudian setelah kita mengetahui ciri daripada teks editorial, apa fungsi daripada teks editorial itu? Teks editorial mempunyai fungsi bahwa teks editorial itu merupakan sarana kritik atas ketimpangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, yang memberikan dan memberikan wawasan pandangan terhadap masyarakat atas permasalahan yang sedang hangat. Sekali lagi, fungsi teks editorial adalah sebagai sarana kritik atas ketimpangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, sekaligus memberikan wawasan kepada masyarakat atas permasalahan yang lagi hangat dibicarakan. Baik, selesai kita membahas tentang fungsi, mari kita coba untuk menengok tentang unsur teks editorial.
Unsur teks editorial itu hanya ada dua. Yang pertama yaitu fakta, sedangkan yang nomor dua opini. Satu persatu akan kita coba untuk menjabarkan fakta bahwa unsur teks editorial itu adalah mencakup hal-hal faktual yang diambil dari peristiwa atau gejala tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Kemudian yang nomor dua opini. Yang dimaksudkan dengan opini ini adalah argumen. Yang dimaksudkan dengan opini ini tanggapan daripada redaksi terhadap peristiwa atau gejala yang dijadikan pokok pembicaraan dalam teks editorial. Itulah unsur daripada teks editorial. Selanjutnya saya lanjutkan tentang keberadaan teks editorial atau tajuk rencana. Keberadaan teks editorial atau tajuk rencana dalam surat kabar, di dalam majalah, di dalam koran, buletin atau tabloid itu memiliki tingkat kepentingan. Adapun tingkat kepentingan keberadaan teks editorial itu yang pertama, bahwa teks editorial bertujuan memberikan penjelasan berita terpenting pada penerbitan edisi tersebut. Yang nomor dua, berfungsi memberikan latar belakang yang mendalam mengenai permasalahan yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Yang ketiga yaitu tingkat kepentingan daripada keberadaan teks editorial itu adalah merupakan bentuk persoalan yang menyangkut kepentingan bersama dengan menempatkan pada perspektif sejarah sehingga ada korelasi yang komprehensif dengan berita-berita yang terpisah sebelumnya. Kemudian tingkat kepentingan yang nomor 4, bahwa teks editorial itu merupakan prediksi redaktur akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Sedangkan yang terakhir, bahwa tingkat kepentingan keberadaan teks editorial adalah merupakan pandangan daripada redaktur penerbit pers yang berkaitan dengan nilai moral dan hati nurani. Saya lanjut. Syarat judul teks editorial. Pada hakikatnya syarat judul teks editorial itu secara umum sama dengan judul artikel opini, yaitu provokatif, kedua singkat, ketiga padat, keempat relevan, yang kelima fungsional, dan yang terakhir merujuk pada bahasa baku, pada ragam baku. Itulah syarat yang harus kita perhatikan dalam penyusunan teks editorial. Selesai kita membahas tentang syarat judul, kita akan mencoba untuk membahas tentang struktur daripada teks editorial atau struktur daripada tajuk rencana. Struktur daripada teks editorial itu pada hakikatnya hanya ada 3. Yang nomor 1 adalah pernyataan pendapat, yang kedua yaitu argumentasi, sedangkan yang terakhir yaitu simpulan. Satu persatu akan kita coba untuk menelaahnya. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat, bahwa pernyataan pendapat ini pada hakikatnya merupakan gagasan utama, merupakan ide pokok, sekaligus menjadi prediksi daripada penulis tentang permasalahan yang tengah beredar, yang ditulis berdasarkan fakta yang ada. Pernyataan pendapat ini isinya topik tentang sebuah permasalahan yang akan dibahas. Yang nomor 2 yaitu argumentasi.
Argumentasi pada hakikatnya merupakan pendukung yang akan memperkuat opini, pendukung yang akan memperkuat pendapat yang hendak disampaikan. Pada bagian argumentasi ini, penulis berusaha meyakinkan kepada pembaca bahwa yang dimukakan itu benar, bahwa apa yang dikemukakan itu betul-betul valid. Argumentasi dapat ditandai dengan adanya kalimat yang memuat pendapat sang penulis tentang permasalahan yang tengah terjadi dan menjadi topik perbincangan. Pada bagian argumentasi juga harus kita sertai dengan fakta-fakta yang dapat menunjang untuk memperkuat argumennya. Struktur yang nomor 3 yaitu simpulan. Yang namanya saja juga simpulan, bahwa simpulan ini merupakan bagian akhir daripada teks editorial yang berisi simpulan dari pendapat yang telah dikemukakan pada bagian awal. Umumnya kita bisa menambahkan pernyataan berupa kritik, tidak hanya sekedar berupa kritik, tapi juga bisa berupa saran, agar opini penulis dapat terbukti dan menjadi kuat. Demikian kurang lebihnya tentang perihal teks cerita sejarah. Putra-putriku kelas 12 yang sangat saya banggakan, pandemi corona belum berlalu. Kita tetap jaga kesehatan, kita tetap harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.